Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, sebelum kita mulai video pembelajaran ini, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dalam video kali ini, insya Allah kita akan belajar tentang mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Semoga setelah kalian menonton video pembelajaran ini, kalian bisa memahami makna Asmaul Husna dan menunjukkan pengakuannya dalam kehidupan sehari-hari. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu pertama, setelah proses pembelajaran, peserta didik mampu meyakini adanya Allah yang Maha Melihat, Maha Adil dan Maha Agung dengan baik dan benar. Selanjutnya, setelah berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik mampu menjelaskan makna Al-Basir dengan baik dan benar. Selanjutnya, setelah berlatih, peserta didik mampu mengemukakan makna Al-Adl dengan baik dan benar. Setelah berlatih, peserta didik mampu menjelaskan makna Al-Azim dengan baik dan benar. Nah, terakhir, setelah proses pembelajaran, peserta didik mampu mendemonstrasikan hafalan Asmaul Husna, yaitu Al-Basir, Al-Adil, Al-Azim, beserta artinya dengan baik dan benar. Nah, untuk lebih jelasnya, marilah kita menonton video pembelajaran ini agar kita bisa lebih memahami makna Asmaul Husna dan mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Amin. Adik-adik, untuk mengenal sesuatu seperti orang, hewan, tumbuhan, dan benda alam lainnya, biasanya yang pertama ditanyakan adalah namanya. Betul kan? Karena melalui nama itu, kita akan mengenal sesuatu. Begitu juga dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memiliki nama-nama yang baik atau dikenal dengan istilah Asmaul Husna. Allah mewahyukan nama-namanya itu melalui kitab suci Al-Quran. Di sana disebutkan namanya sebanyak 99 nama. Nah, untuk kali ini kita hanya membahas 3 Asmaul Husna saja, yaitu Al-Basir, Al-Adl, dan Al-Azim. Mari kita simak penjelasan berikut ini. Yang pertama, Al-Basir. Mari kita baca bersama-sama. Al-Basir. Al-Basir ini artinya adalah Allah yang Maha Melihat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 110. Semua perbuatan baik atau buruk pasti dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mampu melihat apa saja, sampai hal yang terkecil sekalipun seperti virus, nano, atau atom. Tidak ada yang luput sedikit pun dari pandangannya. Walaupun kita berbisik, walau gelap gulita, Allah pasti tahu dan melihat. Maha melihat Allah tidak akan terbatas oleh apapun. Berbeda sekali dengan penglihatan manusia yang terbatas. Nah, dengan memahami Al-Basir, kita harus bisa menjaga perbuatan yang kita lakukan. Karena setiap perbuatan yang kita lakukan, meskipun tidak dilihat oleh orang lain, akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nah, itulah penjelasan tentang Al-Basir. Selanjutnya yang kedua adalah Al-Adlu. Mari kita baca bersama-sama. Al-Adlu. Al-Adlu artinya adalah Allah yang Maha Adil. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa tammat kalimatu rabbika shidqan wa adla. Telah sempurnalah kalimat Tuhanmu Al-Qur'an sebagai kalimat yang benar dan adil. Quran surat Al-An'am ayat 115. Allah Subhanahu wa taala menempatkan semua manusia sama di hadapannya. Tidak ada yang ditinggikan hanya karena keturunan, kekayaan, atau jabatannya, bahkan adat istiadat tertentu. Allah Subhanahu wa taala memuliakan seseorang hanya karena ketakwaannya. Apa itu takwa? Takwa artinya mengerjakan yang diperintahkan Allah dan menjauhi yang dilarangnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal." Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Nah, adik-adik, dengan memahami Al-Adlu, kita harus bisa menjadi orang yang bertakwa. Di antaranya adalah melaksanakan perintah untuk berbuat adil kepada sesama. Jangan sampai karena kebencian kita terhadap sesuatu hal menjadikan kita berlaku tidak adil. Nah, itulah adik-adik penjelasan tentang Al-Adlu. Selanjutnya adalah Al-Azim. Mari kita baca bersama-sama. Al-Azim. Al-Azim artinya adalah Allah yang Maha Agung. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Wa huwal aliyyul azim. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan dialah yang maha tinggi lagi maha agung. Quran surat Asy-Syura ayat 4. Allah disebut Al-Azim karena hanya Allah yang Maha Agung dan yang memiliki seluruh alam semesta ini. Allah tidak membutuhkan pertolongan siapapun. Allah juga yang memenuhi semua kebutuhan makhluknya termasuk manusia. Berbeda dengan manusia yang pasti membutuhkan orang lain. Tentu saja membutuhkan pertolongan Allah juga. Karena manusia tidak bisa hidup sendirian. Dengan memahami Al-Azim ini, maka seharusnya kita hanya meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga harus senantiasa berdoa agar Allah dapat mencukupi kebutuhan kita. Nah, itulah penjelasan tentang Al-Azim. Nah, itulah adik-adik video tentang mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Semoga dengan menonton video ini, kalian bisa lebih beriman kepada Allah dan memahami makna Asmaul Husna tersebut, serta bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, itu saja yang bisa kakak sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.